الفاتحة إلى حضرة الحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم أجركم الله، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu, majelis yang dikatakan hadirnya orang di majelis seperti ini lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan ditambah lebih utama dari mengantar 1000 jenazah. Semoga hadirnya kita di majelis malam ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dan semoga pahalanya disampaikan kepada ahli kubur kita semua. Semoga ahli kubur diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala hal untuk kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan daripada pembahasan kitab Sulamut Taufik, kita saat ini memasuki daripada awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah ini adalah malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bulan haji, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang lain, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an. Dan apabila Allah sudah jadikan sumpah di Al-Qur'an, maka tentunya hal itu adalah luar biasa, sesuatu yang istimewa. Oleh karenanya kita juga harus mengistimewakan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana firman Allah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, yaitu fajar di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan 10 malam-malam pertama di bulan Dzulhijjah. Apa saja yang harusnya kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa amal ibadah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan diutamakan juga memperbanyak bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada bacaan kalimat
tauhid yang khusus di kitab Kanzun Najah wa Surur. Setiap pagi dan sore kita baca 10 kali, itu akan dihindarkan daripada api neraka. Kemudian dianjurkan pula untuk berpuasa. Ada riwayat mengatakan orang yang puasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Dan orang yang ibadah di malam hari Qiyamul Lail di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ini mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah malam di malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan. Oleh karena itu kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu berpuasa hendaknya memperbanyak puasa. Terutama puasa yang sangat dianjurkan di hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Hari berkumpulnya orang-orang yang sedang beribadah haji di padang Arafah untuk melakukan wukuf sebagai salah satu rukun daripada ibadah haji. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya daripada pahala puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Rasulullah menyatakan yukaffirus sanatal maudiyah. Puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Tapi juga hendaknya kita ikuti di hari-hari berikutnya sebelumnya, yaitu seperti hari Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Disebut hari Tarwiyah yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali mendapatkan mimpi dari Allah, perintah menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Sebagaimana firman Allah, Nabi Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan putranya, ya bunayya, wahai putraku Ismail, inni ara fil manami, aku tadi malam bermimpi, anni azbahuka, aku diperintah menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka pikirkan apa yang kamu berikan sebagai jawabannya. Maka Nabi Ismail sebagai putra yang soleh menyatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, jangan ditunda. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi di hari pertama itu di tanggal 8 hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim masih dalam keadaan belum, kekuatan untuk pelaksanaannya ini belum sempurna. Masih ada rasa kasihan dan sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Maka di hari berikutnya, di hari Arafah, Nabi Ibrahim bermimpi kembali seperti hari sebelumnya. Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwa hari mimpi tersebut adalah memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut Arafah, artinya Nabi Ibrahim arafa ya'rifu, mengetahui secara yakin bahwa itu mimpi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari ke-10 tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah ini menyembelih putranya, tetapi Allah gantikan dengan seekor domba dari surga. Nah, sejak itulah perintah untuk penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha ini
mulai dijadikan syariat. Kalau bagi para nabi dan rasul hukumnya kurban ini wajib, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kita Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ada yang mengatakan salah satu telaga yang akan diminum oleh umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke surga, yang airnya lebih putih dari madu, lebih manis, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, yang tidak akan haus bagi orang yang pernah meminumnya selama-lamanya. Setelah itu Allah memberikan kewajiban, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu wahai Nabi Muhammad untuk Tuhan kamu. Nah, salat yang dimaksud ini adalah salat hari raya Idul Adha. Mengapa? Karena ada perintah lanjutan, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, salah satu perintah yang dikaitkan dengan perintah yang lain ini berarti satu rangkaian. Sebelum penyembelihan hewan kurban itu ada salat, yaitu salat Idul Adha. Oleh karena itu salat Idul Adha ini hukumnya lebih utama daripada salat Idul Fitri, karena perintahnya langsung ada di Al-Quran. Dan perintah itu hukumnya wajib bagi Nabi. Setiap tahun Rasulullah SAW ini menyembelih hewan kurban. Padahal kita tahu Nabi itu adalah orang yang hidupnya miskin. Kadang sehari makan, sehari tidak. Pakaian beliau cuma beberapa potong saja. Rumah beliau sangat-sangat sederhana. Tapi Allah mewajibkan tersebut adalah untuk memberikan pengajaran kepada umatnya Nabi Muhammad. Bagi yang hidupnya lebih baik dari Nabi Muhammad itu hendaknya menyegerakan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat ini semuanya dari Allah. Nabi saja yang hidupnya seperti itu setiap tahun kurban. Bagaimana dengan yang hidupnya lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW? Dalam mazhab Syafi'i, kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Tapi dalam mazhab yang lain, karena itu Nabi yang miskin saja diwajibkan, maka bagi orang yang mampu di tahun itu, di waktu Idul Adha untuk menyembelih kurban tapi tidak melaksanakan, hukumnya dosa, karena hukumnya wajib bagi yang mampu. Bahkan ada ancaman dari hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudahi falayakrubanna musallana. Siapa orang yang mendapati kelapangan rizki tapi tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Nabi tidak senang orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit dengan harta yang diberikan oleh Allah, dia tidak kurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain puasa, juga banyak sekali amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu qiyamul lail, laksanakan salat-salat sunnah di malam hari, dan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kembali kepada pembahasan kitab Sulamut Taufik tentang syarat-syaratnya salat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis shalah istiqbalul qiblah. Termasuk daripada syaratnya salat adalah menghadap kiblat. Sebagaimana dalil di Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dahulu ketika awal-awal Islam, Nabi Muhammad SAW dan
umatnya ini sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina selama sekitar 17 bulan. Karena kewajiban sholat itu turunnya adalah ketika Nabi masih ada di kota Mekah, yaitu dengan Isra dan Mi'raj di tahun ke-11 Hijriah. 2 tahun Nabi sebelum hijrah itu sudah mendapatkan perintah sholat, tetapi tidak menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, karena Ka'bah waktu itu dikelilingi oleh berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik Quraisy. Ada sekitar 360 berhala, sehingga Allah mengarahkan kiblat di waktu itu ke Baitul Maqdis. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menghadapkan wajah di dalam sholat ke Ka'bah yang ada di Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang arahkan wajah kamu wahai Nabi Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka itu menghadap kiblat ini adalah syariat, perintah dari Allah kepada Nabi. Bukan berarti Allah itu ada di kiblat. Bukan berarti bahwa disitulah keberadaan Tuhan, bukan. Tapi itu adalah kepatuhan. Kalau kita diperintahkan itu patuh, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang ketika berupacara bendera menghadap ke benderanya, bukan berarti itu adalah yang sesuatu, tapi itu adalah kepatuhan kita kepada Allah untuk sholat menghadap ke kiblat, kepatuhan kepada negara ketika upacara bendera menghadap bendera yang dinaikkan. Itulah kepatuhan. Dan ini untuk menunjukkan keseragaman dalam sholat. Bisa dibayangkan kalau sholat itu tidak ada kewajiban menghadap kiblat. Satu masjid misalnya seperti ini, ada nanti imamnya hadap ke barat, makmumnya ada yang ke timur, ada yang ke utara, ke selatan, sehingga tidak bagus kelihatannya. Juga misalnya satu daerah masjidnya hadap ke timur, sebelahnya hadap ke selatan, seperti bangunan-bangunan peribadatan selain Islam. Ini kelihatan tidak bagus, tidak ada satu tujuan. Nah, sekali lagi di Ka'bah itu bukan Allah ada di situ, meskipun disebut Baitullah, tetapi itu adalah untuk takriman, untuk memuliakan tempat itu adalah tempat yang Allah perintahkan kita untuk menghadap di dalam sholat. Ya. Allah tidak membutuhkan tempat, ya, karena tempat ini adalah Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan tempat, tentunya ya Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian wadukhulul waktu, masuknya waktu. Nah, sholat ini syaratnya harus masuk waktu. Masuk waktu ini ditandai dengan perjalanan matahari, bukan dengan azan. Sekali lagi, dengan perjalanan matahari. Kalau subuh itu dengan terbitnya fajar sampai terbitnya seluruh lingkaran matahari, itu akhir waktu subuh. Kemudian kalau zuhur dengan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit, dari garis istiwa ke arah barat, sampai panjang bayangan benda itu seukuran dengan bendanya di arah timur. Itu habisnya waktu zuhur. Setelah itu langsung disambut dengan waktu asar, masuk waktu asar, yaitu setelah panjang bayangan lebih daripada panjang bendanya sedikit sampai tenggelamnya seluruh lingkaran matahari. Nah, itu masuk waktu maghrib. Maghrib adalah dengan tenggelamnya seluruh lingkaran matahari
sampai tenggelamnya mega yang berwarna merah. Kalau sudah mega merah itu hilang, berarti waktu maghrib sudah habis, kemudian langsung masuk waktu isya sampai terbitnya fajar. Seperti itu. Sehingga dimanapun kita, waktu sholatnya tidak akan berbeda. Oleh karenanya, kalaupun tidak ada jam, tidak ada azan misalnya, kita masih bisa melakukan sholat dimanapun kita berada. Mau di laut, mau di hutan, tinggal kita melihat bagaimana perjalanan matahari. Sehingga itu masuknya waktu ini adalah dengan perjalanan matahari. Kemudian syarat sholat berikutnya wal islamu. Orang yang Islam. Kalau orang kafir tidak sah sholatnya. Kalau dia ikut-ikutan sholat di masjid tetap tidak sah. Wat tamyizu, dan anak yang sudah tamyiz, yang usia 7 tahun perkiraannya itu sudah sah sholatnya. Kalau sudah usia 7 tahun wajib diperintah sholat, karena dia sudah sah sholatnya. Wajib diperintahkan wudhu, kemudian diperintahkan menutup aurat, diajari bagaimana sholat, kemudian dia diperintahkan sholat. Kalau usia 10 tahun dia tidak sholat, orang tuanya wajib memukul, karena itu kewajiban kepada orang tuanya. Adapun anak yang tidak sholat tidak dosa, tapi orang tuanya yang wajib untuk mengingatkan. Kalau orang tuanya tidak mengingatkan justru berdosa. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha. Syarat sholat berikutnya adalah mengetahui tentang wajibnya sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Kita semua sudah tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang misalnya baru masuk Islam, dia baru masuk Islam di waktu maghrib misalnya, kemudian masuk waktu isya, dia belum tahu apakah wajib sholat isya apa tidak. Kemudian tiba-tiba dia ikut-ikutan sholat, padahal tidak tahu sholat isya ini wajib apa tidak bagi saya ini. Maka itu sholatnya tidak sah, karena dia tidak yakin dengan perbuatannya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatah. Kemudian syarat sahnya sholat juga tidak meyakini fardu-fardu sholat sebagai perbuatan sunnah, karena nanti akan ditinggalkan. Fardu-fardu sholat kita semua sudah tahu, mulai dari berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku, tumaknina, iktidal, tumaknina, sujud 2 kali, tumaknina, duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat dan salam. Itu semuanya harus diketahui sebagai kewajiban di dalam pelaksanaan sholat, fardu-fardu sholat. Kalau dia tidak tahu apakah ruku ini wajib apa sunnah, maka itu tidak sah. Atau dia meyakini, oh ini membaca surat al-fatihah ini sunnah saja, itu tidak sah, karena nanti dia akan tinggalkan perbuatan wajib, padahal itu akan membuat sholatnya tidak sah. Jadi intinya sebelum kita ibadah itu harus berdasarkan ilmu, harus belajar. Waman wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya ini mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Karena tidak mungkin orang itu bisa benar-benar melaksanakan ibadah tanpa tahu mana yang diwajibkan untuk dia. Misalnya kita membuat bangunan misalnya, tapi tidak tahu bagaimana cara membuat bangunan ini. Dia tidak tahu bagaimana membuat komposisi adukan semen, dia tidak tahu bagaimana membuat kelurusan bangunan dan sebagainya,
maka meskipun terlihat jadi, tidak lama akan roboh. Ataupun bangunan tadi komposisinya tidak tepat sehingga mudah rusak dan sebagainya. Maka kalau tanpa ilmu semuanya rusak. Apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini akan kelihatannya meskipun benar tapi keropos, tetapi mudah rusak. Harus tahu mana yang fardu-fardu sholat supaya dijaga dengan benar. Kalau diyakini fardu sebagai sunnah, hukumnya tidak sah sholat. Berbeda jika diyakini semua perbuatan sholat ini wajib semua, seperti baca surat pendek, baca zikir ketika sujud, ketika ruku, i'tidal, itu dianggap semuanya wajib. Ini hukumnya sah sholatnya. Kenapa? Pasti dia baca. Kalau dianggap wajib itu pasti dilakukan. Berbeda kalau yang wajib dianggap sunnah, ini akan ditinggalkan. Apalagi jika sholatnya terburu-buru, akan diambil yang wajib-wajib saja, padahal ada wajib yang dia tinggalkan. Kemudian wasatru bima yasturu bihi launul basyarah li jami'il badanil hurrah illal wajha wal kaffain. Wasatru ma baina surra wa rukbah lidzakari wal amati min kullil jawanib lal asfal. Yang terakhir di sini syarat-syarat adalah menutup aurat. Menutup aurat dengan benda yang bisa menutupi warna kulit. Benda yang dipakai menutup aurat ini yang bisa menutup warna kulit, tidak harus kain. Misalnya dengan lumpur misalnya, kalau kita sedang ada di sawah misalnya, orang petani itu dia tidak bawa baju yang menutup aurat. Misalnya dia seorang laki-laki petani pakai celana pendek di atas lutut misalnya. Waktu sholat sudah masuk dan dia ingin melakukan sholat, boleh dengan memberikan lumpur, menempelkan lumpur di aurat yang belum tertutup itu, kemudian dia sholat. Itu hukumnya sah. Karena auratnya tidak terlihat, nyata-nyata tidak terlihat. Berbeda jika sholatnya ada di dalam air. Meskipun air ini bisa menutup, tapi kelihatan warna kulitnya. Atau bajunya transparan. Nah, karena itu perempuan kalau misalnya sholat kain mukennahnya ini sudah transparan, itu harus menggunakan dalaman atau baju yang ada di dalamnya. Tidak harus putih kain untuk mukena ini, bebas warna apa saja, yang penting menutup warna kulit. Perbedaannya kalau bagi perempuan li jami'il badanil khurrah, seluruh badan perempuan merdeka, illal wajha wal kaffain, selain wajah dan tapak tangan. Nah, di sini banyak kekeliruan perempuan yang menggunakan mukena. Harus dipahami. Untuk wajah itu seluruhnya, bagian wajah ini dari ujung rambut, tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu. Kemudian dari ujung telinga kiri ke telinga kanan. Maka kalau untuk menutup aurat ini harus dilebihkan di bagian dalamnya. Jadi tidak boleh ada rambut yang kelihatan di wajah. Kalau rambutnya keluar satu helai saja tidak sah. Atau kain yang di bawah dagu ini jatuh ke leher. Nah, kalau mengikatkan kain di dagu itu kalau bisa pas di dagunya atau di atasnya sedikit. Tidak boleh ada di lehernya seperti ini, karena leher ini aurat perempuan. Kalau dia terlihat di waktu sholat, menjadi tidak sah sholatnya. Jadi kalau menggunakan mukena harus hati-hati, benarkan dulu penggunaannya baru sholat. Ya, jadi kalau ada rambutnya yang kelihatan, kecuali rambut-rambut wajah seperti
alis ataupun bulu mata itu boleh. Tapi kalau rambut kepala yang ada di wajah hukumnya tidak sah menutup auratnya. Kemudian kulit di bawah dagu ini tidak boleh terlihat, harus tertutup. Begitu pula lengan baju. Nah, ketika penggunaan mukena, lengan bajunya ini kalau bisa terikat, sehingga ketika dia angkat untuk takbiratul ihram tidak terlihat kulit lengannya. Yang boleh tampak ini hanya tapak tangan saja. Kalau kulit di bawah tapak tangan terlihat, hukumnya aurat ini, dan itu tidak sah sholatnya. Makanya perempuan kalau menggunakan mukena ini kalau bisa ada ikatnya di lengan dan terikat di jari-jarinya, sehingga tidak turun ketika mengangkat tangan. Kemudian juga kalau bagi laki-laki, wa satru ma baina surah wa rukbah lidzakari wal amati min kullil jawanib lal asfal. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut, begitu pula budak perempuan. Tapi yang diperhatikan ini min kullil jawanib, dari segala arah, lal asfal, bukan dari bawah. Nah, kalau laki-laki sholat, maaf, kadang-kadang kalau dia pakai celana panjang kemudian pakai kaos, ketika membungkuk untuk rukuk ataupun untuk sujud ini dari pinggangnya terlihat warna kulitnya. Kaosnya mungkin agak terdorong naik sehingga kelihatan kulit yang ada masih di bawah pusar dari belakang. Nah, itu hukumnya batal kalau tidak langsung ditutup. Atau misalnya dia menggunakan baju yang ada kancingnya, dari samping masih bisa terlihat kulitnya yang ada di bawah pusar. Kalau dilihat dari samping itu masih kelihatan kulit di bawah pusarnya. Karena itu juga tidak sah sholatnya. Makanya kalau kita sholat, kalau menggunakan baju yang berkancing itu pakai juga kaos dalam, supaya ketika kelihatan dari samping itu tidak langsung terlihat kulitnya tapi kaosnya. Juga penggunaan mukena yang potongan itu ketika rukuk biasanya dari arah samping belakang itu turun, mukena yang potongannya turun sehingga kelihatan kadang-kadang lengannya dari samping belakang, atau kelihatan juga kulit lehernya kalaupun dia pakai kaos dalam. Nah, ini membahayakan, bisa tidak sah sholat. Maka yang paling bagus itu kalau menggunakan mukena ini yang terusan, kemudian yang ada ikatnya di dagu dan juga ada di pergelangan tangan, supaya sholat kita ini diterima dan sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang dari bawah. Kalau dari bawah ya jelas untuk masuknya kaki ini dari bawah. Kalau terbuka, misalnya pas kita rukuk atau sujud ada robek di salah satu pakaian, tapi masih bisa kita tutup dengan tangan. Misalkan di atas lutut ini robek sedikit, kita tutup sampai selesai sholat tidak terbuka, ini masih sah sholatnya. Tapi kalau terbuka baru itu tidak sah sholat. Nah, ini daripada syarat-syaratnya melakukan sholat. Jadi yang paling penting kita benarkan dulu syaratnya sebelum melakukan sholat, supaya sholat kita ini benar dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika sholatnya dianggap tidak sah? Seperti dari dulu dia sholatnya ya seperti itu, entah wudhunya tidak benar atau menutup auratnya tidak benar, maka itu sebenarnya sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Nah, wajib qadha
Maka itu kalau bisa selanjutnya kita perbaiki bagaimana cara menutup aurat di dalam sholat yang benar agar sholatnya diterima. Dan kalau sholatnya terus seperti itu tidak sah, maka dia seperti tidak sholat. Dan orang yang tidak sholat ini dosa besar. Oleh karena itu sebelum kita beramal harus berdasarkan ilmu supaya amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, tidak berdosa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.